Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Ihsan Al-Hafid, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus terbaru terkait penyalahgunaan media sosial oleh ASN yang diambil dari artikel Warta Hukum News berjudul "Gara-gara pamer liburan dan motor mewah di medsos, ASN Seklur Petojo kena sanksi Pemprov DKI Jakarta." Kasus ini menunjukkan bagaimana perilaku ASN di dunia digital dapat berdampak besar terhadap citra diri dan instansi pemerintahan. Dalam artikel tersebut diceritakan seorang ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan publik setelah mengunggah foto dan video di media sosial yang memperlihatkan gaya hidup mewah seperti pamer motor baru dan liburan ke luar kota. Unggahan tersebut menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan sikap sederhana dan profesional yang seharusnya dimiliki oleh seorang ASN. Akibatnya, ASN tersebut dijatuhi sanksi sementara oleh Pemprov DKI Jakarta. Kasus ini mencerminkan penyalahgunaan media sosial oleh ASN, bukan karena melanggar hukum, tetapi karena tidak memperhatikan etika profesi dan sensitivitas publik. Sebagai abdi negara, ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, setiap aktivitas di media sosial tidak lagi bersifat pribadi, namun semuanya bisa diakses, disebarkan, dan bisa ditafsirkan oleh publik. Penyebab utama dari kasus ini adalah kurangnya kesadaran dan literasi digital, terutama dalam memahami batas antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab sebagai ASN. Selain itu, budaya digital yang serba cepat dan viral membuat seorang mudah tergoda untuk menunjukkan gaya hidup tanpa mempertimbangkan dampak terhadap citra institusi. Di sisi lain, minimnya sosialisasi dan pengawasan internal terkait etika bermedia sosial juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Dampaknya pun cukup signifikan. Dari sisi negatif, kasus seperti ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap ASN dan lembaga pemerintahan karena menimbulkan kesan bahwa aparatur publik tidak hidup sederhana. Namun, di sisi positif, peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh ASN untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Pemerintah juga diingatkan untuk memperkuat aturan dan literasi digital agar ASN dapat memanfaatkan teknologi secara produktif dan profesional. Sebagai ASN di era digital, kita harus mampu menempatkan diri secara etis, menjaga citra, dan menggunakan media sosial sebagai sarana positif untuk membangun kepercayaan publik. Mari kita jadikan kasus ini sebagai refleksi bahwa setiap unggahan mencerminkan integritas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat. Dengan bijak bermedia sosial dan berpegang pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak, kita dapat mendukung terwujudnya dari smart governance yang transparan, profesional, dan berintegritas. Memanfaatkan teknologi dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, di mana BPSDM Jawa Barat hadirkan aplikasi digital bernama Jabar Komputeran yang mendukung implementasi SPBE. Artikel ini berfokus pada implementasi aplikasi digital untuk pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Penyebab munculnya aplikasi ini yaitu yang pertama karena kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi ASN dan talenta birokrasi dalam era digital. Yang kedua, mempermudah akses pelatihan dan pengembangan lewat LMS dan KMS. Yang ketiga, menjawab tuntutan SPBE bahwa pemerintahan harus efisien, adaptif, transparan, dan pelayanan publik semakin inklusif dan digital. Dampak yang diharapkan dan sudah mulai terasa. Yang pertama, ASN mampu mengakses pelatihan dan pembelajaran digital kapan saja. Yang kedua, sistem birokrasi jadi lebih efisien dan adaptif. Yang ketiga, layanan publik ke masyarakat diharapkan semakin dekat, lebih cepat, dan SDM birokrasi punya kompetensi digital yang lebih baik. Yang keempat, terjadi akumulasi bank pengetahuan digital (KMS) yang memudahkan berbagi informasi, mengurangi duplikasi pekerjaan, dan memperkuat kolaborasi internal. Namun, juga perlu disadari bahwa tanpa dukungan infrastruktur, pelatihan, budaya organisasi yang berubah, mungkin hasilnya lambat atau tidak akan maksimal.
Dengan menghadirkan Jabar Kopilot Talent, BPSDM Jawa Barat menunjukkan komitmen bahwa transformasi digital birokrasi bukan hanya soal teknologi, tetapi soal penguatan SDM, penguatan proses, dan penguatan layanan publik. Jika semua elemen berjalan seiring, teknologi, kompetensi, budaya kerja, maka visi SPBE akan semakin nyata, birokrasi yang adaptif, efisien, dan melayani. Terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.